Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 373. Russell, angin bersiul di hutan. Dengan guntur dan kilat di langit, hewan-hewan di hutan berserakan. Di bawah awan gelap, Fang Qiu tidak ragu-ragu. Dia segera membuka kotak itu dan menelan surga harta karun. Ayolah! Fang Qiu berteriak dalam hatinya. Sudah waktunya untuk terobosan dan pembukaan kembali meridian kedua, Heart Meridian of Han Shaoyin. Mengusir. Saat Fang Qiu mengeluarkan semua kekuatannya, energi dari surga dan bumi menyapu dan mengalir ke tubuhnya dengan cepat seperti sungai yang mengalir. Sementara itu, Fang Qiu menggigit bunga prem di mulutnya. Bunga prem segera berubah menjadi aliran energi yang dingin, mengalir di tenggorokannya dan bergegas menuju meridian jantung Han Shaoyin. Energi surga dan bumi mengalir ke tubuhnya. Fang Qiu mengendalikan energinya dan memaksanya untuk menabrak jantung meridian dari tangan Shaoyin. Dalam sekejap, meridian ini, yang setipis sumpit, mengembang seukuran jari kelingkingnya dan terus mengembang. Ah! Rasa sakitnya sangat kuat sehingga Fang Qiu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Untungnya, energi yang ditransformasikan melalui bunga prem datang tepat waktu. Itu menutupi seluruh meridian segera dan mampu mengurangi rasa sakit Fang Qiu karena terus meridian yang telah rusak. Sama seperti terakhir kali, energi surga dan bumi yang menarik meridian ketika menerobos itu bertabrakan dengan gila-gilaan seperti lava. Namun, kekuatan bunga plum hendak membatasi energi itu di meridian. Ketika dua jenis energi saling berhadapan, jantung meridian tangan Shaoyin meluas. Meskipun dindingnya semakin tipis, meridian menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, wajah Fang Qiu berubah. Dia melihat bahwa energi yang digunakan untuk membuka kembali meridian secara halus menjadi lebih kuat, yang bahkan memaksa energi bunga prem pergi. Saat energi mekar perlahan-lahan menjauh, rasa sakit yang tajam juga datang lagi. Tiba-tiba, itu membuat Fang Qiu berkeringat deras. Sedikit lagi. Mengepalkan giginya, Fang Qiu berusaha keras untuk menolaknya. Itu adalah satu-satunya energi yang diubah oleh bunga prem. Setelah dipindahkan, tentu saja tidak bisa kembali. Satu-satunya cara adalah melawannya dan menggunakan energi ini untuk memulihkan meridian yang rusak setelah meridian dibuka kembali sepenuhnya. Saat ia menahan rasa sakit, Fang Qiu menemukan bahwa kesulitan membuka kembali meridian berada di luar imajinasinya sekali lagi. Dalam keadaan tersebut, harta bumi tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya untuk membuka kembali meridian. Jika dia ingin membuka kembali meridian lain, dia harus menggunakan Heaven Treasures. Semua harta bumi tidak akan membantu sama sekali. Dan itu harus peringkat lebih tinggi dari bunga prem. Energi bunga prem hampir tidak bisa mendukungnya untuk membuka kembali meridian jantung Han Shaoyin. Akan lebih sulit baginya untuk membuka kembali meridian berikutnya. Namun, apakah semudah itu menemukan surga harta karun? Dia bahkan tidak tahu apakah ada begitu banyak dari mereka. Ah! Tiba-tiba, Fang Qiu mendongak ke langit dan melolong. Setelah sekian lama menderita, dia akhirnya dapat membuat terobosan nyata dan jantung meridian dari tangan Shaoyin akhirnya sepenuhnya dibuka kembali. Bagi yang lain, terobosan itu adalah sukacita. Tetapi bagi Fang Qiu, setiap terobosan adalah pertempuran karena terobosannya adalah menghancurkan meridian. Raungannya begitu keras. Meskipun tidak bisa bersaing dengan peluit angin, guntur, dan kilat langit, Fang Qiu benar-benar menemukan sesuatu ketika dia menatap langit. Ketika dia melihat ke langit dan berteriak, ada celah di awan gelap. Melihat celah itu, Fang Qiu sedikit terkejut. Bip bip bip, pada titik ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Meskipun suara guntur dan kilat nyaring, Fang Qiu dapat melihat teleponnya berdering karena ia mengalihkan telepon ke mode getaran. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Itu adalah He Gaoming. Halo. Fang Qiu mengangkat telepon. Kamu di mana? Di sisi lain telepon terdengar suara cemas He Gaoming. Apa yang salah? Fang Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tahu Anda kuliah di Universitas Pengobatan Tiongkok. Apakah Anda kenal dokter yang baik, atau ada teman atau teman sekelas yang mengenal dokter yang baik? He Gaoming bertanya dengan cemas. Apakah kamu terluka? Fang Qiu bertanya. Itu teman saya. Dia terluka parah, jawab He Gaoming. Seberapa buruk? Luka macam apa? Fang Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar buruk. He Gaoming berkata dengan mendesak, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Apakah Anda kenal dokter yang kuat atau tidak? Saya hanya kenal satu dokter. Itu kamu. Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa Anda tidak mengenal dokter lain. Alis Fang Qiu mengencang saat dia mendengar itu. Menilai dari apa yang dikatakan He Gaoming dan nada suaranya, Fang Qiu menyadari keseriusan masalah.
Kamu harus memberitahuku dulu. Apa yang terjadi? Luka macam apa? Fang Qiyu menjelaskan dengan tergesa-gesa, hanya jika aku tahu apa cederanya, aku bisa menemukan dokter untukmu. Ini insiden yang terjadi di lingkaran seni bela diri kita. Di dunia seni bela diri kita, ada seorang guru senior bernama Penatua Yi yang terluka oleh praktisi seni bela diri dari provinsi lain. Ini adalah cedera internal yang sangat serius, kata He Gaoming. Di mana kamu sekarang? Fang Qiyu bertanya, mengangkat alisnya. Penatua Yi terluka parah dan ditabrak oleh praktisi seni bela diri dari provinsi lain. Fang Qiyu khawatir ketika dia mendengar itu. Penatua Yi adalah marsial superior tingkat 2. Sejak terakhir kali dia mendapatkan Bingdi Lotus, mungkin saja dia bisa mencapai level marsial superior kelas 3. Bagaimana dia bisa terluka parah? Kami berada di sebuah rumah bangsawan 6 kilometer di luar pedesaan, kata He Gaoming. Mendengar itu, Fang Qiyu langsung tahu bahwa mereka berada di rumah Penatua Yi. Tunggu aku akan segera ke sana, kata Fang Qiyu. Apa? Kenapa kami harus menunggumu? Dapatkan saya dokter yang kuat, kata He Gaoming. Saya seorang dokter yang kuat. Saya tahu Qigong. Anda tahu itu, tambah Fang Qiyu. Jangan mencoba membodohiku. Kehidupan seseorang dipertaruhkan, kata He Gaoming. Saya seorang dokter. Fang Qiyu menjawab dengan suara berat. Yah, kalau begitu, kami akan menunggumu. Cepatlah, kata He Gaoming. Dia tahu apa yang dimaksud Fang Qiyu saat dia mengucapkan kata-kata itu, jadi dia memilih untuk percaya padanya. Menutup telepon, Fang Qiyu segera terbang keluar. Karena dia berada di luar kota, Fang Qiyu tidak takut terlihat. Dia melintasi pegunungan dan hutan, terbang sampai ke rumah Penatua Yi. Penatua Yi memiliki gengsi yang begitu besar di lingkaran seni bela diri di Jiangjing. Bahkan jika dia tidak unggul dalam seni bela diri, orang-orang dari provinsi lain akan menunjukkan rasa hormat kepadanya ketika mereka datang. Selain itu, Penatua Yi memiliki banyak teman di dunia seni bela diri. Siapa yang berani menumpangkan tangan padanya dan melukainya dengan parah? Fang Qiyu bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu? Tiba-tiba, sesuatu tampak terjadi pada Fang Qiyu. Dia samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Segera, Fang Qiyu tiba di Manor. Alih-alih terbang lurus ke dalam, ia berlari dan terengah-engah ke gerbang Manor. Pada saat ini, He Gaoming telah menunggu di gerbang istana. Pergi. Saat He Gaoming melihat Fang Qiyu datang, dia meraih lengannya dan membawanya untuk lari ke Manor. Mereka berhenti di taman air di tengah istana. Fang Qiyu melihat sekeliling dan segera melihat banyak praktisi yang akrab. Orang-orang ini memiliki berbagai tingkat luka di tubuh dan wajah mereka seolah-olah mereka baru saja selesai berkelahi. Sama seperti Fang Qiyu sedang melihat-lihat, He Gaoming menyeretnya langsung ke tengah ring. Penatua Yi pingsan di tengah ring. Banyak orang mengelilinginya, merasa khawatir. He Gaoming, mengapa kamu menemukan seorang pria kecil? Ya, kami memintamu untuk menemukan dokter terkenal. Mengapa Anda membawa siswa ke sini? Bisakah Anda membayar harganya jika Anda membuang waktu untuk menyelamatkan Penatua Yi? Dia, kamu bilang kamu bisa menemukan dokter karena kamu kenal seseorang. Ini yang kamu temukan. Apakah pria kecil ini dapat diandalkan? Orang-orang mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jelas bahwa semua orang prihatin tentang Penatua Yi. Jangan khawatir. Saya dapat bersumpah dengan nama Tuan saya, kata He Gaoming, ia benar-benar dapat diandalkan. Yang sedang berkata, He Gaoming juga khawatir, diam-diam berdoa agar Fang Qiyu harus bisa memperlakukan Penatua Yi. Kalau tidak, dia akan kacau. Mendengar kata-kata He Gaoming, Fang Qiyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Kapan aku menjadi tuanmu? Diam-diam memutar matanya ke arah He Gaoming, Fang Qiyu berjongkok di samping Penatua Yi dengan semua mata tertuju padanya. Dia mulai merasakan denyut nadinya dan memeriksa lukanya. Fang Qiyu kemudian menemukan bahwa Penatua Yi benar-benar mengalami cedera internal yang serius. Siapapun yang melakukan ini, mereka terlalu kejam. Jika mereka lebih kejam, mereka mungkin bisa secara langsung menghancurkan kekuatan seni bela diri Penatua Yi. Dendam macam apa itu? Setelah dia memeriksa cedera Elder Yi, Fang Qiyu segera bertanya, apakah ada alat akupuntur? Salah satu hamba Penatua Yi segera menjawab dan buru-buru pergi untuk menjemput mereka. Sebenarnya, Fang Qiyu tidak perlu akupuntur. Menurut cedera Penatua Yi saat ini, Fang Qiyu hanya perlu menggunakan ki internalnya untuk membantunya mengembalikan cedera internal organ dan meridiannya. Namun, siapapun yang di bawah kelas 7 marsial superior tidak dapat menggunakan ki internal untuk mengembalikan meridian.
Bahkan mereka yang kuat dari kelas 7 martial superior hanya bisa mengembalikan meridian yang rusak. Mereka tidak bisa menyembuhkan meridian yang hancur total. Selain itu, hanya superior martial yang lebih tinggi yang dapat membantu martial superior yang lebih rendah melakukannya. Jika meridian mereka sendiri dihancurkan, mereka tidak bisa memperbaikinya sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan orang lain. Pada titik ini, Penatua Yi tidak hanya memiliki luka di dalam tubuhnya, meridiannya juga rusak parah. Meskipun mereka tidak rusak, mereka rusak parah. Untungnya, mereka bisa diperbaiki. Oleh karena itu, untuk melindungi identitasnya, Fang Qiu meminta alat akupuntur. Jika dia tidak menggunakan akupuntur untuk menyelamatkan Penatua Yi, maka orang-orang yang tidak mengenalnya akan menyadari bahwa Fang Qiu lebih kuat daripada Penatua Yi. Ketika dia mengatakannya dengan cara ini, orang-orang itu akan tahu bahwa dia adalah pria misterius. Segera, pasukan Elder Yi datang berlari dengan sekotak alat akupuntur. Fang Qiu segera mulai menempatkan jarum. Dia menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk menghentikan cedera organ-organnya, mengendalikan ki internal untuk perlahan-lahan memasukkan jarum perak ke tubuh Elder Yi. Saat dia memutar jarum, dia diam-diam menyalurkan ki internalnya untuk menarik ki internal Elder Yi dan mengembalikan visera dan meridian yang terluka. Sementara Fang Qiu menggunakan jarum, orang-orang menatapnya dengan gugup. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara untuk mengganggu Fang Qiu. Mereka hanya saling berbisik. Orang itu tidak tahu malu. Saya tidak percaya dia benar-benar melakukan ini pada Penatua Yi. Ya, dia hanya berpikir dia sangat kompeten, mengatakan bahwa Penatua Yi mengambil bingdi lotus miliknya dengan pria misterius itu. Sekarang dia ingin membalas dendam. Dia benar-benar tak tahu malu. Yang paling penting adalah bahwa dia adalah superior marsial kelas 5. Dan dia mengumpulkan sejumlah orang untuk bertarung di sini. Mereka hanya menggertak seseorang yang lebih lemah dari mereka. Malu padanya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 374. Meskipun semua orang berdiskusi dengan suara rendah, Fang Qiu masih mendengarnya dengan jelas. Seharusnya dia. Fang Qiu punya ide dan jejak kedinginan melintas di matanya. Sayang sekali senior John Du tidak ada di sini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membiarkan dia bertindak begitu sembrono sekarang? Betul. Saya sangat berharap senior John Du dapat muncul lebih awal. Kalau tidak, akan sulit bagi Penatua Yi untuk selamat dari bencana. Apa yang sedang dilakukan senior John Du? Sebenarnya, martial superior kelas 5 benar-benar menginginkan senior John Du untuk membalas dendam, hanya saja dia tidak tahu senior John Du dan tidak dapat menemukan senior John Du. Ditambah lagi, Penatua Yi dan senior John Du telah menjadi musuhnya sejak lama. Karena itu, dia pergi untuk kembali ke Penatua Yi dan bahkan mencuri bersama bingdi lotus dari Penatua Yi. Dia kemudian mengklaim bahwa itu adalah miliknya, dan Penatua Yi dan senior John Du telah mencurinya terlebih dahulu. Baik. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa pria itu mengklaim bahwa dia akan datang lagi besok. Jika senior John Du tidak menunjukkan dirinya, dia tidak hanya akan menelan bingdi lotus di depan Penatua Yi tetapi juga menghapus yayasan kungfu Penatua Yi. Semakin dia mendengarkan, semakin marah dia rasakan. Saat itu, Penatua Yi menemukan bingdi lotus dan mengundang Fang Qiu untuk mengambilnya. Orang itu baru saja bertemu mereka di jalan dan gagal untuk merebutnya. Sekarang, dia harus mengumpulkan orang untuk membalas dendam di siang hari bolong dan juga melukai Penatua Yi seperti ini. Benar-benar keterlaluan. Sambil merasa marah, Fang Qiu mempercepat perawatannya. 1 jam kemudian. Batuk. Penatua Yi tidak sadarkan diri, sekarang, dia tiba-tiba batuk dan membuka matanya. Sementara itu, Fang Qiu menarik kembali jarum dan menghela napas dalam-dalam. Dia bangun. Dia bangun. He Gaoming merasa gugup. Saat dia melihat Penatua Yi bangun, dia segera melompat dan berkata, apa yang saya katakan? Saya tidak bisa mendapatkan dokter yang salah untuk membantu. Semua orang juga merasa terkejut. Terima kasih. Melihat Fang Qiu, Penatua Yi berhasil mendukung tubuh bagian atasnya dan melakukan salut tangan kepada Fang Qiu dengan rasa terima kasih. Fang Qiu mengangguk dengan lembut sebagai tanda penerimaan. Fiuh. Penatua Yi sangat menghembuskan napas dan menutup matanya untuk merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Ternyata nadinya sudah rusak parah. Meskipun viseranya tidak terluka parah dan meridian yang rusak sebagian besar telah pulih. Namun, yang dikatakan, dia masih memiliki meridian yang rusak parah. Dia membuka matanya lagi. Penatua Yi tidak bisa menahan senyum masam. Dilihat dari luasnya pembuluh darahnya yang patah, kekuatannya tidak hanya akan berhenti meningkat, tetapi mungkin juga akan jatuh. Terima kasih. Bangun dengan cedera, Penatua Yi berterima kasih kepada Fang Qiu lagi.
Dia tidak secara khusus menyelidiki kekuatan Fang Qiyu dan hanya menganggap Fang Qiyu sebagai pria biasa. Fang Qiyu berkata, dokter menyelamatkan hidup, dan saya seorang dokter pengobatan Cina. Pengobatan Tiongkok layak menjadi harta huaksia kita. Hari ini, jika itu adalah seorang dokter pengobatan barat, saya mungkin tidak akan bangun. Pengobatan Tiongkok yang luar biasa, pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Penatua Yi berseru dan kemudian berkata kepada semua orang, semuanya, ikuti aku kembali ke Aula Loteng. Menyelesaikan itu, didukung oleh pelayannya, dia memimpin semua orang berjalan lebih dalam ke manor. Fang Qiyu juga mengikuti. Mereka tiba di depan loteng yang jauh ke dalam istana. Penatua Yi berkata kepada He Gaoming, Xiao He, bawa dokter untuk beristirahat di aula samping. Baiklah. He Gaoming mengangguk segera. Dia tahu Penatua Yi ingin membahas bagaimana menangani masalah ini dengan semua orang. Namun, Fang Qiyu hanya dokter biasa di mata mereka. Akan lebih baik jika Wulin dan dunia normal tidak terjerat. Dipimpin oleh He Gaoming, Fang Qiyu memasuki kamar di aula samping. Tolong istirahat di sini dan sampai jumpa nanti. Setelah pengaturan, He Gaoming segera pergi. Itu pada waktu itu. Dering, dering, dering. Tanda pesan teks berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah teks dari Jiang Miaoyu. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat pesan itu, Fang Qiyu segera mengirim SMS kembali. Saya melihat seorang pasien. Dia adalah teman saya dan dia mengalami kecelakaan. Jiang Miaoyu menjawab. Aku senang kamu baik-baik saja. Kirimkan salam saya kepada teman Anda. Membaca itu, Fang Qiyu mengirim wajah tersenyum padanya. Sementara itu, di aula, orang-orang mulai berdiskusi. Meskipun itu dua kamar jauhnya, Fang Qiyu masih bisa mendengar percakapan mereka. Namun, setelah 15 menit, mereka tidak berhasil. Satu-satunya cara adalah menghubungi pria misterius itu, Senior John Du, sesegera mungkin. Menurut pendapat mereka, hanya John Du yang misterius yang bisa menyelesaikannya. Kalau tidak, bahkan dengan seluruh lingkaran Jiangjing Wulin, mereka tidak bisa bersaing dengan sekelompok orang itu. Setelah mengambil keputusan, semua orang menggunakan semua koneksi mereka untuk mencari pria misterius itu dengan gila. Sampai jam 10 pagi keesokan harinya, masih belum ada berita tentang pria misterius itu. Itu membuat semua orang sangat cemas dan tak berdaya. Semua praktisi seni bela diri Jiangjing semuanya berkumpul di istana Elder Yi. Jika pria misterius itu tidak muncul, mereka hanya bisa menghadapi sekelompok orang itu secara langsung. Bagaimanapun, mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menyaksikan Penatua Yi dipukul. Saat itu jam 10.30 pagi. Swosh swosh. Suara mendesing berdering. Mereka melihat 5 sosok meluncur dari jauh dan langsung bergegas ke rumah Penatua Yi. Mereka berdiri di udara. Dengan melihat lebih dekat, mereka menemukan pria di depan tidak lain adalah pria parubaya yang mencoba mencuri Bingdi Lotus tetapi diusir oleh Fang Qiyu dengan kekuatannya sebagai seorang praktisi seni bela diri papan atas. Selain dia, di antara sisanya 4 orang, 3 di antaranya adalah superior marsial kelas 5, dan 1 bahkan sudah menjadi marsial superior kelas 6. Mereka adalah 4 marsial superior kelas 5 dan superior kelas 6. Kekuatan mereka membuat semua praktisi bela diri Jiangjing putus asa. Dia harus bangun. Melihat kelompok praktisi seni bela diri Jiangjing dan Penatua Yi berdiri di arena pertempuran, pria parubaya terkemuka dengan angkuh mencibir. Aku pikir kamu akan menendang ember kemarin. Haha. 4 orang di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Liu Dongsu. Penatua Yi memelototi pria itu dan berkata, bahkan jika orang-orang dari provinsi dan kota lain takut padamu, orang-orang dari Jiangjing kita tidak. Anda 5 sampah, suatu hari karma Anda akan datang. Setelah dipukul kemarin, Penatua Yi secara khusus memeriksa identitas 5 orang. Ternyata dia menemukan mereka adalah sampah terkenal di lingkaran Wulin, yang menyebut diri mereka 5 hebat di hutan bambu. Mereka masing-masing dipanggil, Liu Dongsu, Mo Qingsu, Zhang Shizu, Tian Zhongsu, Wu Xinsu. Mengenal 5 orang itu, Penatua Yi secara khusus memanggil teman-temannya di provinsi lain untuk meminta bantuan. Namun, ternyata ketika mereka mendengar nama-nama sampah 5, mereka semua harus lalai dan tidak berani mengganggu ini. Itu membuat Penatua Yi sangat tak berdaya. Karma. Mendengar kata-kata Penatua Yi, Liu Dongzu mencibir dan memutar pergelangan tangannya. Bingdi Lotus segera muncul di telapak tangannya. Sambil menghargai Bingdi Lotus, dia berkata, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Karmamu masih jauh dari selesai. Mengatakan itu, Liu Dongzu menyipitkan kedua matanya dan menembakkan jejak cahaya dingin dari matanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan bibirnya,
memindai semua praktisi seni bela diri di istana. Kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat mencemooh dan menghina, jika ingatanku baik, ini adalah ibu kotanya. Apakah tidak ada orang di Jiangjing Anda, ibu kota? Penatua Yi berteriak. Jangan berani-berani bicara omong kosong di sini. Saat dia selesai berteriak, dia tidak bisa menahan batuk berat. Haha. Liu Dongzu tertawa, dan sambil tertawa, dia menunjuk ke Penatua Yi dengan jarinya dan berkata, merasa tidak enak, kan? Jangan khawatir. Aku akan membuatmu merasa lebih buruk kalau begitu. Di mana pria misterius itu? Katakan di mana tempat kantung empedu itu berada dan aku akan mengampunimu kali ini, oke? Mendengar itu, semua orang terdiam. Kalau saja mereka tahu di mana lelaki misterius itu berada. Mereka percaya bahwa selama pria misterius itu menyerang, kelima orang itu pasti akan dikalahkan. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Apa? Bukankah dia seorang badas, rumah rohanimu, tak terkalahkan? Kenapa dia tidak berani datang dan menyusut ke dalam cangkangnya seperti kura-kura? Gaib. Pantatku. Liu Dongzu dengan marah mengutuk dan menunjuk ke Penatua Yi, mengatakan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sebelum aku menelan Bingdi Lotus. Katakan di mana sombong itu berada dan aku akan menghindarkanmu. Kalau tidak, ketika saya menelan Bingdi Lotus, Anda akan memohon saya untuk membunuh Anda. Setelah mengatakan itu, Liu Dongzu membawa Bingdi Lotus dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan hendak mengirimkannya ke mulutnya. Dia akan menelan Bingdi Lotus pada saat berikutnya. Kudengar kau mencariku. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Sementara itu, di tengah udara, di depan tubuh Liu Dongzu, bayangan hitam tiba-tiba melintas dan tangan kanannya bertindak. Retak. Itu adalah suara yang tajam. Liu Dongzu bahkan tidak bisa bereaksi, dan kedua jarinya langsung patah. Ark. Jeritan menyakitkan menyebar. Namun demikian, sebelum dia melepaskan semua rasa sakitnya, Fang Qiyu langsung menendangnya dan mengirimnya kembali terbang dengan berat. Berisik. Fang Qiyu dengan dingin mendengus dan merentangkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, lotus bingdi memancarkan aura energi cahaya. Ambil ini. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Fang Qiyu mengayunkan tangan kanannya dan langsung melemparkan bingdi lotus ke Penatua Yi, menambahkan, aku tahu kondisimu. Meridian Anda belum sepenuhnya hancur. Mereka mengatakan bahwa tanpa kehancuran tidak akan ada konstruksi. Ini juga kesempatanmu. Anda dapat mengkonsumsi bingdi lotus dan langsung meningkatkan kekuatan Anda. Karena meridian yang rusak, Anda mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengiriman meridian, sehingga Anda tidak kesulitan membuka meridian baru dari awal. Sekarang, tembuslah. Aku akan melindungimu saat kamu melakukannya. Saat berbicara, Fang Qiyu dengan dingin melirik ke empat orang yang mengikuti Liu Dongzu di sini, dingin dan jijik di seluruh matanya. Senior, mereka. Penatua Yi menunjuk Liu Dongzu dan yang lainnya. Fang Qiyu mencibir. Mereka tidak bisa pergi. Sombong. Teriakan marah terdengar. Dia tidak lain adalah satu-satunya superior marsial kelas 6 di antara 5, Mo Qingzu. Meskipun dengan marah membentak Fang Qiyu, Mo Qingzu tidak buru-buru menyerang dengan tiga lainnya. Karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pria misterius ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Sebelumnya, ketika dia muncul entah dari mana, mereka tidak bisa bereaksi. Selain itu, dia bisa mengirim Liu Dongzu kembali terbang tanpa perlawanan dalam sekejap. Dari itu, mereka bisa melihat bahwa pria misterius itu memang kuat. Bahkan Mo Qingzu tidak bisa melihatnya. Karena itu, keempatnya bersiaga. Namun, saat itu juga, kotoran. Liu Dongzu, yang telah diusir, dengan ganas bergegas kembali. Berdiri di udara, dia memandang Fang Qiyu yang telah mendarat di tanah. Matanya tampak terbakar. Namun, di arena pertempuran, He Gaoming dan praktisi seni bela diri Jiangjing lainnya semuanya tampak bersemangat dan terkejut. Dia datang. Senior John Du akhirnya datang. Belum lagi hal-hal lain, hanya kalimat Senior John Du, mereka tidak bisa pergi, sudah membuat mereka menangis. Penatua Yi merasa sangat gembira. Dia tidak berharap bahwa dia akan membaik ketika dia sudah terluka seperti ini. Penatua Yi berkata, Senior, bagaimana kalau saya meningkat setelah masalah ini diselesaikan? Sekarang juga. Fang Qiyu membuka mulutnya dan berkata, setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi. Dan aku tidak akan bisa melindungimu kalau begitu. Baiklah. Penatua Yi mendengar itu dan mengangguk dan hendak menelan bingdi lotus. Beraninya kau. Di tengah udara, Liu Dongzu meraung dengan keras.